Baik, di video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan kelas 12 tentang rangkaian arus searah. Oke, soal yang pertama. Seutas kawat berdiameter 2 mm dan panjangnya 18 meter dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt. Kuat arus yang mengalir pada kawat tersebut adalah jika Rho 3,14 kali 10 pangkat negatif 6 ohm, sedangkan Pi 3,14. Baik, di sini persamaan yang akan kita gunakan yaitu pada persamaan hukum Ohm, di mana persamaannya adalah volt sama dengan arus dikali hambatan. Oke. Kemudian di sini karena dia ada suatu kawat dan kawat ini merupakan suatu penghantar, berarti ini berkaitan dengan hambatan pada penghantar. Hambatan pada penghantar. Di mana persamaan hambatan pada penghantar adalah R sama dengan Rho dikalikan L per A. Di mana teman-teman semua sudah memahami apa persamaan dari hambatan penghantar. Di mana R ini adalah hambatan, sedangkan Rho adalah massa jenis hambatan, L adalah panjang dari penghantar, dan A adalah luas penampangnya. Oke. Kemudian kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Utas kawat berdiameter berarti diketahui diameternya 2 mm. Kalau kita rubah milimeter ini ke meter berarti menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Dan panjangnya 18 meter, L sama dengan 18 meter. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt, berarti voltnya sama dengan 220 volt. Kuat arus yang mengalir pada kawat adalah berarti yang ditanya adalah arusnya. Sementara nilai hambatan jenisnya sudah diketahui atau Rho-nya 3,14 kali 10 pangkat negatif 6 ohm dan nilai Pi 3,14. Oke. Berarti teman-teman, kalau kita lihat dari persamaan hukum Ohm, disinilah persamaan untuk menentukan berapa besar kuat arusnya. Berarti yang ditanya adalah I. Kemudian persamaan voltnya itu sudah diketahui sebesar 220. Dan kita perlu untuk mencari nilai R-nya atau hambatannya dari hambatan pada penghantar. Jadi ini saling berhubungan ya teman-teman. Kemudian untuk menentukan nilai hambatannya, persamaannya adalah Rho dikalikan L dikalikan A. Dari persamaan ini yang belum diketahui adalah nilai luas penampangnya. Kalau kita lihat kawat ini kan dia berbentuk lingkaran. Di mana luas lingkaran itu adalah 1/4 Pi D kuadrat. Ya. Atau Pi R kuadrat. Oke. Di sini kita menggunakan 1/4 Pi D kuadrat. Berarti 1/4 Pi-nya adalah 3,14 dikali 3,14 dikalikan D-nya 2 kali 10 pangkat negatif 3 dikuadratkan. Kemudian 1/4 dikali 3,14. 2 kuadrat 4 dikali 2 dikali 3 negatif 6. 10 pangkat negatif 6. Ya, teman-teman pasti bisa persamaan kuadrat. Kemudian nilai 4-nya bisa kita bagi jadi habis. Kemudian kita dapatkan nilai A-nya itu adalah 3,14 kali 10 pangkat negatif 6. Setelah kita mendapatkan luas penampangnya, baru kita masukkan ke persamaan R-nya. Berarti R sama dengan Rho dikalikan L per A. Di mana nilai Rho-nya adalah 3,14 kali 10 pangkat negatif 6 ohm. Kemudian dikalikan panjangnya sebesar 18 meter. Dibagi luas penampangnya yang sudah kita cari tadi 3,14 kali 10 pangkat negatif 6. Sehingga di sini bisa kita coret 10 pangkat negatif 6 juga sama. Sehingga kita dapatkan nilai hambatannya itu adalah sebesar 18 ohm.
Kemudian setelah kita menentukan nilai hambatannya, baru kita masukkan ke persamaan hukum Ohm. Di mana persamaannya adalah volt sama dengan I dikalikan R. Sementara di soal ditentukan adalah kuat arus. Berarti untuk mencari I, volt dibagi hambatan. Voltnya tadi sebesar 220 dibagi hambatannya sebesar 18. Berarti arusnya kita dapatkan 12,3 ampere. Baik, soal berikutnya. Jadi di sini ada suatu rangkaian dari titik A ke titik B dan hitunglah nilai hambatan dari titik A ke titik B. Jadi kalau soalnya seperti ini kita bisa menggunakan jembatan Wheatstone. Artinya, jika kita kalikan antara R1 dikalikan R4 itu sama dengan R2 dikalikan dengan R3, maka nilai R5 ini sama dengan 0. Artinya seperti ini. Jika kita kalikan R1 dikalikan R4 itu sama dengan R2 dikalikan R3. Jika nilainya sama, maka nilai R5 sama dengan 0. Coba kita buktikan. 5 dikalikan 8. 5 dikalikan 8 sama dengan R2 4, R3 10. 4 dikali 10. 5 kali 8 40 sama dengan 40. Berarti di sini berlaku bahwa R1 dikalikan R4 itu sama besar dengan R2 dikalikan R3. Sehingga karena nilainya sama, maka nilai R5 ini sama dengan 0. Berarti rangkaian yang akan kita gunakan itu adalah rangkaian R1, R2, R3, dan R8. Karena nilai R5 ini sama dengan 0. Ini penggunaan dari jembatan Wheatstone. Kalau kita lihat di sini R1 dengan R2, ini merupakan tersusun dengan secara seri. 5 tambah 4, 9. Kemudian R3 dengan R4 ini juga tersusun secara seri. 8 tambah 10 adalah 18. Berarti hasilnya adalah 9, kemudian 18. Kemudian di sini titik A, kemudian di sini titik B. Berarti hasil dari rangkaian seri tadi, hasil akhirnya terbentuk suatu rangkaian paralel 9 dengan 18. Berarti rangkaian paralel cara cepatnya adalah 9 dikalikan 18 per 9 ditambah 18. Jadi kalau ini berlaku, kalau ada dua angka atau nilai yang tersusun secara paralel seperti ini, maka bisa kita menggunakan cara cepatnya. Cara cepatnya adalah 9 kali 18 dibagi 9 ditambah 18. 9 dikali 18 ini adalah 162 dibagi 18 tambah 9, 27. 162 dibagi 27 adalah 6 ohm. Berarti hambatan dari titik A ke titik B, RAB, itu sebesar 6 ohm. Baik, soal berikutnya. Di sini ada rangkaian dari titik A ke titik B. Hitunglah besar hambatan pengganti dari rangkaian di atas. Jadi di sini perlu digarisbawahi oleh teman-teman semua. Kita lihat bahwa ketika titik A mengalirkan sebuah arus, pada saat melalui hambatan 7 ohm, di sini tidak ada garis penghubung menuju ke 14 ohm. Artinya arus sampai di sini dia tidak mengalir ke 14 ohm. Artinya arus mengalir dari titik A ke titik B itu melalui hambatan 1 ohm. Artinya kalau kita ingin mencari besar hambatan penggantinya, maka nilai 7 ohm dengan 14 ohm ini kita tidak gunakan. Kenapa? Karena tidak mengalir arusnya dari titik A ke titik B. Ya, karena di sini tidak ada penghubung, ya, penghubung atau penghubung rangkaian dari titik A ke titik B, sehingga nilai hambatannya tidak kita gunakan. Oke, jadi kita fokus di antara hambatan 3
2, 1, 2, 4 yang merupakan rangkaian yang tersusun secara seri. Kalau kita jumlahkan, ini berarti 3 ditambah 2, 5, 5 tambah 1, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 4, 12. Oke, berarti hasil dari rangkaian seri ini merupakan 12 ohm. Berarti kalau kita selesaikan, yang ini 2 ohm, ya. Kemudian yang ini 6 ohm. Kemudian yang di sini 3 ohm. Dan ini titik A, yang ini titik B, 3 ohm. Kemudian hasil dari rangkaian seri tadi, tiga tambah 2, 5, 5 tambah 1, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 4, 12. 12 ohm. Kemudian 12 dengan 6 ini tersusun dengan rangkaian paralel. Jadi sehingga kita paralelkan. Cara cepatnya adalah 12 dikalikan 6 per 12 ditambah 6. 12 dikalikan 6, berarti kalau kita selesaikan 12 dikalikan 6, 6 kali 2, 12, 6 kali 1, 6 tambah 1 berarti 72. 72 dibagi 12 tambah 6, 18. 72 dibagikan 18, ini sebesar 4 ohm. Oke, kemudian berarti ini 2. Hasil dari rangkaian paralel di sini adalah 4. Ini 2 ohm, berarti ini 4 ohm. Kemudian di sini tersusun 3 ohm. A, B. Berarti yang ini tersusun secara seri. Berarti RS sama dengan kita jumlahkan 2 ditambah 4, 6, 6 tambah 3, 9. 9 ohm. Berarti hambatan pengganti dari titik A ke titik B itu sebesar 9 ohm. And a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby I don't